Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku hari ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang database. Nah, di video sebelumnya aku sudah perkenalan diri dan juga membahas tentang sedikit dari website yang akan kami buat, yaitu tentang Rumah Sakit Jeria Medica. Nah, di video kali ini guys, aku akan membahas tentang database yang akan kami gunakan. Apa sih nama database-nya? Dan juga nama tabel-tabelnya. Nah, di sini, di video ini akan aku bahas ya. Nah, sebelum kita membuat database, kita harus mempunyai aplikasi XAMPP. Karena di sini tim kami menggunakan XAMPP untuk membuat database-nya. Nah, setelah kita sudah mempunyai aplikasi XAMPP, jangan lupa di start ya Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah itu kita buka adminnya saja nanti untuk melihat apa saja yang akan kita buat di dalam database-nya. Nah, di sini grup kami membuat nama database-nya yaitu DBRS. Nah, di dalamnya sebelumnya kalau teman-teman bertanya gimana sih cara membuat database? Nah, cara membuat database diklik new aja nanti. Lalu di sini dibuat nama database-nya, contohnya DBRS Jeria. Nah, setelah itu di-create. Nah, setelah di-create, di sini akan dimunculkan table name. Kita buat nama tabelnya. Tabel apa yang akan kita buat? Contohnya seperti di rumah sakit ada tabel jadwal perawat, ada tabel pengguna, tabel pasien, dan tabel dokter, dan banyak lagi lainnya. Nah, di sini cara membuat nama tabelnya, tinggal kita ketik aja nama tabel yang akan mau kita buat sesuai dengan selera kita ya teman-teman, sesuai keinginan kita. Di sini aku buatnya tabel user. Nah, ini adalah jumlah kolomnya, bisa diatur, contohnya kalau mau 1 boleh, mau 2, 3 sampai seterusnya juga boleh. Nah, setelah itu di create, di sini tinggal buat aja nama-nama file yang akan kita buat, lalu di sini akan dipilih tipenya, di sini panjangnya, contohnya kalau mau sampai 10 doang, 10 tipe doang boleh. Nah, di sini bisa dipilih ada untuk primary key, untuk index, full text, spatial, dan unique key. Nah, untuk primary key ini biasanya digunakan untuk kata kunci yang tidak boleh double. Contohnya seperti ID user, ID pelanggan, ID dokter gitu. Bahwasanya nomor ini tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ini hanya boleh digunakan oleh satu orang saja. Nah, contohnya kalau ada juga yang namanya origin key. Origin key itu bisa digunakan berhubungan dengan primary key tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman contoh membuat database. Nah, di sini grup kami atau tim kami udah membuat beberapa tabel, yaitu ada tabel CCPT, ada tabel dokter, tabel jadwal, tabel pasien, tabel pengguna, tabel resep, tabel ruangan, dan juga tabel user. Ada 8 nih teman-teman. Nah, di sini kami buat tabel CCPT. Nah, di sini akan saya perlihatkan apa saja sih yang ada di dalam tabel CPPT tersebut. Nah, strukturnya di sini kami menggunakan file dengan nama ID CPPT. Nah, ini kami buat primary key. Bahwasanya tidak boleh didouble-kan dengan nomor lain. Nah, lalu setelah itu ada ID pengguna, lalu ada username dokter, catatan, dan tanggal inputnya. Di sini bisa kita lihat tipenya juga. Untuk ID CPPT tadi integer dan panjangnya 11 karakter, lalu ada ID pengguna integer juga dan 11 juga panjangnya. Untuk username dokter
kami menggunakan varchar, panjangnya 50. Lalu catatan, kami menggunakan teks agar bisa panjang kalimat yang akan digunakan nanti. Lalu ada tanggal input, kami menggunakan times. Lalu di sini ada tabel dokter. Di sini tabel dokternya, kita lihat strukturnya dulu. Di sini kita pakai ID user, kami membuat primary key dengan tipe integer dengan panjang 11. Lalu ada nama lengkap, varchar, dan 50 panjangnya. Ada juga password, varchar, dengan panjang 255. Di sini ada juga level, kami menggunakan enum, ada admin, petugas, lalu status aktif, ada varchar 20 panjangnya, lalu hari dinasnya varchar 30 panjangnya, shift dinas varchar 30 panjangnya, jam dinas varchar 50, dan username varchar. Nah, di sini bisa kita lihat data-data yang udah terisi di dalam. Contohnya seperti ID user, nomor 1, terus nama lengkapnya Dr. Andi Pratama, spesialis anak gitu kan. Lalu passwordnya 123456. Nah, levelnya di sini menggunakan sebagai petugas. Lalu status aktifnya dokter tersebut cuti. Hari dinasnya di hari Rabu, shift dinasnya di malam hari, jam dinasnya dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Nah, lalu lanjut ke tabel jadwal perawat. Tabel jadwal perawat ini strukturnya ada ID jadwal, primary key, lalu integer, panjangnya 30. Lalu ada ID user, integer, panjangnya 20. Lalu ada hari, tipenya date, lalu ada shift, tipenya varchar dengan panjang 20. Ada juga jam kerja dengan tipe varchar, panjangnya 20. Nah, isi data di dalamnya belum terisi. Nanti kita lihat di web saja. Lalu di sini ada tabel pasien. Struktur tabel pasien ini ada ID pasien dengan primary key dengan tipe integer dan panjangnya 11. Lalu nama pasien dengan tipe varchar menggunakan panjangnya 100. Lalu ada jenis kelamin dengan menggunakan tipe enum dengan singkatan L dan P. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Lalu ada umur dengan tipe integer dengan panjang 11. Lalu ada alamat dengan tipe teks. Lalu ada nomor HP dengan tipe varchar dengan panjang 15. Data-datanya yang ada di dalam. Untuk ID pasiennya nomor 1, nama pasien dengan nama pasien Haryani, jenis kelamin perempuan, lalu umurnya 20, alamatnya Setiabudi, nomor HP-nya seperti yang tertera di layar berikut. Lalu lanjut ke tabel pengguna. Di tabel pengguna ini ada ID pengguna dengan primary key dengan tipe integer dengan panjang 11. Lalu di sini ada ID pasien dengan origin key tipe integer dengan panjang 11. Lalu ada ID user dokter, tipenya varchar, panjangnya 30. Dan ada username perawat dengan tipe varchar dan panjang 50. Ada nomor kamar dengan menggunakan origin key dengan tipe char dengan panjang 5. Lalu ada tanggal masuk, di sini kami menggunakan tipe date. Tanggal keluar juga kami menggunakan tipe date.
Lalu ada status menggunakan tipe enum, dipakai, selesai. Itulah data-data yang ada di dalam status. Lalu ada catatan CPPT. Sini kan menggunakan tipe teks. RSF menggunakan tipe teks. Lalu status ke pasien menggunakan tipe varchar dengan panjang 20. Status kelayakan menggunakan varchar dengan panjang 30. Datanya di dalam ada ID pengguna nomor 1, ID pasien nomor 1. Ini ID usernya belum terdiisi, sama username perawat. Di sini nomor kamarnya nomor 101S, artinya standar ya teman-teman. Lanjut tanggal masuknya di tanggal 9 bulan 6 2026. Tanggal keluarnya tanggal 16 bulan 6 2026. Di sini statusnya selesai, artinya dia sudah keluar ya teman-teman. Lalu sini catatannya belum ada, resepnya belum ada, status ke pasien belum dikirim, dan status kelayakannya dalam perawatan. Nah, di sini ada juga dengan ID pengguna nomor 3, ID pasien 5, ID dokternya belum dibuat. Di sini nomor kamarnya 101S. Lalu di sini dia masuk tanggal 6 bulan 7 2026, tanggal keluarnya tanggal 6 bulan 7 2026. Di sini statusnya selesai. Di sini catatan CPPT-nya, demam sudah turun dan kondisi mulai membaik. Untuk resepnya, dia akan mengkonsumsi paracetamol 400 gram 3 kali 1 hari sesudah makan. Di sini status ke pasiennya belum dikirim dan status kelayakan dalam perawatan. Nah, untuk tabel resep, di sini strukturnya ada ID resep menggunakan primary key dengan tipe integer dengan panjang 11. Lalu ada ID pengguna integer dan panjangnya 11. Ada username dokter dengan tipe varchar panjangnya 50. Nama obat varchar 255 panjangnya. Dosis di sini menggunakan tipe varchar panjangnya 255. Tanggal inputnya pakai timestamp. Lalu di sini browser belum ada data-datanya. Di sini tabel ruangan. Nah, di sini akan menunjukkan bahwasanya kamar apa saja yang ada di dalam. Di sini nomor kamar kami menggunakan primary key dengan tipe char panjangnya 5. Lalu gambarnya menggunakan tipe varchar dengan panjang 100. Harganya desimal dengan panjang 11,2. Lalu jenisnya enum, tipenya enum dengan isi standar VIP dan VVIP. Deskripsinya menggunakan teks. Data yang ada di dalam contohnya 101S, gambarnya akan ditunjukkan nanti di web. Lalu harganya 250.000, jenisnya standar. Lalu setelah tabel ruangan, lanjut ke tabel user. Di sini di tabel user kami menggunakan file ID user sebagai primary key, tipe datanya varchar, lalu dengan panjang 30. Setelah itu ada username dengan tipe varchar panjangnya 30. Ada password varchar dengan panjang 10. Baru ada level. Di sini menggunakan tipe data enum. Yang ada di dalamnya adalah admin, dokter, perawat, dan owner. Lalu di sini ada status bekerja. Di sini menggunakan tipe varchar. Lalu panjangnya 50. Baru di sini ada hari dinas, panjang dia menggunakan tipe data varchar panjangnya 30. Di sini
Lanjut ada shift dinas menggunakan tipe data varchar, panjangnya 30. Lalu ada jam dinas menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50. Dengan data-data yang ada di dalamnya seperti ada usernya, contohnya ada ini owner 1032 dengan username Medika, passwordnya Medika123. Levelnya di sini sebenarnya owner tapi tidak terlihat. Lalu di sini status bekerja ada atau melayani, hari dinasnya Senin, shiftnya pagi, jam dinasnya jam 7 sampai jam 2. Di sini kita bisa lihat lagi owner 9377 dengan nama Deria. Maaf ya teman-teman, ada kekeliruan. Di sini owner yang Medika tadi tidak digunakan karena di sini owner hanya sebagai pemilik, hanya satu pemilik doang yang bisa. Di sini kami menggunakan yang ini Deria. Yang Medika tadi itu percobaan pertama. Lalu kami mengubah menjadi owner 9377 dengan username Deria, passwordnya 23456 dengan level owner, status bekerja ada atau melayani, hari dinasnya Senin dengan shift dinas pagi, jam dinasnya jam 7 sampai jam 2. Nah, teman-teman, ini singkat dari database kami. Database yang telah kami buat ada tabel CPPT, tabel dokter, tabel jadwal perawat, ada tabel pasien, ada tabel pengguna, ada tabel resep, tabel ruangan, dan juga tabel user. Nah, dari ke-8 tabel tersebut, inilah yang akan membangun sebuah sistem atau website dari rumah sakit Deria Medika yang kami buat. Nah, selanjutnya, di video berikutnya saya akan menjelaskan perancangan dan juga website yang akan kami buat. Sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati, kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. Bye-bye.